Aku tiba-tiba terlempar ke tahun 70-an. Kalian berdua memang jodoh banget ya. Hahaha, oke deh. Aduh, jangan buru-buru, coba cek lagi di rumah ada cadangan makanan nggak? Aku pasti nggak akan biarin kamu kelaparan. Ini nggak ada sisa apa-apa lagi. Hidup kayak gini, gimana orang bisa bertahan? Dingin banget. Kalau terus begini, aku bakal jadi sejarah. Pengusaha pertama yang mati kelaparan. Karena host selalu berani bertindak benar. Sistem undian dunia telah diaktifkan. Setiap malam jam 9 akan ada undian untuk host. Wah bagus, ternyata orang baik dapat balasan baik juga. Hadiah hari ini, 1000 kilogram paha ayam segar. 10 set soal simulasi ujian Mercedes-Benz G-Class. 10.000 potong cemilan premium. Tuhan tolonglah. Tolong aku harus dapat paha ayam ya. Kamu bicara. Selamat, host mendapatkan 1000 kilogram paha ayam segar. Aku juga nggak bilang harus tiap hari ya. Barang yang tersisa sudah disimpan di ruang sistem. Host bisa ambil kapan saja. Hahaha. Nggak ngangka sistem ini cukup manusiawi juga. Mendeteksi kondisi host. Misi utama saat ini sudah aktif. Host harus dalam waktu 1 tahun. Terpilih jadi ketua regu produksi Wang Jiawa. Kakak Erleng. Aku bawain beberapa roti jagung buat kamu. Dari mana itu? Makanlah, duduk dan makan dulu. Aduh kamu ini berani banget sih. Kok kamu malah nyolong ayam dari regu produksi? Biasanya aku bilang kamu goblok, kamu cuma bikin masalah aja. Tenang aja. Paha ayam ini aku dapat dari kota kabupaten. Erleng. Otakmu sudah normal ya? Bisa ngomong normal sekarang. Tentu saja aku sekarang sadar penuh. Aduh enak banget. Hahaha. Tuhan mulai membuka mata. Kakak. Bangunlah. Lupakan masa lalu ya. Nanti kita buat hidup makin makmur. Sisanya kamu bawa pulang buat anak-anak biar mereka senang. Sudah lama banget nggak makan daging. Kayak lagi tahun baru aja. Hahaha. Soal makan minum sih nggak usah khawatir, tapi badan ini dingin banget. Hadiah hari ini, 100 jas militer kelas atas. 100 set koleksi foto cantik virtual chain. 100 pesawat luar angkasa, masing-masing 1 unit. Selamat untuk Tutu yang dapat pesawat luar angkasa. Apa? Aku mau terbang ke langit nih. Aduh sistem, kamu bisa nggak lebih masuk akal dikit? Kasih yang beneran dong. Kamu kasih pesawat sebesar ini, aku juga nggak bisa naik. Gimana dong? Selamat ya, kamu dapat 100 jas militer. Haha. Sekarang akhirnya hangat juga. Jas militer memang paling nyaman. Selama ini terima kasih banyak sama kakak dan kakak ipar yang sudah merawat aku. Sekarang saatnya aku balas budi nih. Paha ayam ini yang dibawa si bodoh. Kamu ribut apa sih? Hati-hati, jangan sampai ada yang dengar. Sekarang di desa ini jangan bilang daging. Bahkan sedikit pun daging pun nggak kelihatan. Aduh. Buka pintunya. Waduh. Pasti orang dari tim produksi datang mau tangkap maling. Kan aku bilang, cakar ayam ini nggak boleh diambil. Kenapa panik? Kalau langit runtuh, aku yang akan menahan.
Kakak ipar. Aku bawa barang bagus lagi nih. Biar aku kasih ke kalian. Kakak, ada apa sih? Lihat deh. Bahan yang bagus banget ini. Ini pakai uang pun nggak bisa beli. Ini benar-benar langka. Bodoh, jujur bilang ke kakak deh. Barang-barang ini dari mana? Aku kan dulu sekolah SMA di kota kabupaten. Aduh, anak kepala koperasi di kota itu. Dia teman dekatku banget. Ini barang pribadi yang dia simpan sendiri. Kalau bukan dia, orang lain gak akan pernah lihat. Hanya aku yang bisa dapatkan. Aduh, Apalagi si bodoh ini berpendidikan dan punya masa depan. haha. Anak baik, haha. Besok ikut kakak ke sawah buat pupuk ya. Sebelum tahun baru, kita cari poin kerja sebanyak-banyaknya. Oke, hahaha. Chow, Huang Zheng. kok kamu di sini? Wang Zheng. Akhirnya kamu ingat aku lagi. Siu-siu, aku bukan cuma ingat kamu. Sekarang aku sangat sadar. Bagus banget. Aku nyuri beberapa ubi bakar dari rumah. Cepat makan selagi hangat. Oke. Kamu tunggu aku di sini ya. Aku ada barang mau kasih ke kamu. Tunggu ya. Sini. Cepat coba, cocok nggak? Jasnya nggak cocok. Ini terlalu bagus. Aku nggak bisa terima. Aku kasih, kamu harus terima. Lihat, ini kan cocok banget. Wang Ze. Terima kasih ya, Wang Ze. Gadis kecil ini cukup malu-malu. Ahahaha. Hehe, yoho. Matahari terbit dari barat nih. Bodoh saja sudah bisa belajar bertani. Hei. Kamu bilang aneh nggak aneh? Benar-benar seperti kodok naik jalan raya. Dia keras kepala pura-pura jadi jeep kamuflase kecil. Hahaha. Wang Deva, Wang Gouseng, kalian berdua lari ke sini buat apa sih? Ngapain ribut-ribut? Ini tanah keluarga saya. Kalian gak diundang. Sombong banget. Tanah keluarga kalian. Apakah nama keluarga kalian tertulis di tanah ini? Panggil dia sekali. Dia bakal nurut. Jujur aja ya. Mulai hari ini. Tanah ini milik saya. Dulu tim produksi yang atur penyiraman makam. Tanah kelas 1 ini jelas-jelas saya yang dapat. Sekarang ada aturan baru. Keluarga kalian tiap tahun gak cukup siram tanahnya. Tanah ini harus diberikan. Jangan cuma duduk diam gak ngapa-ngapain. Kamu bilang ada aturan baru. Aturannya di mana? Biar saya lihat, benar kan? Dasar tolol bawa tanah ini. Masih gak ngerti juga. Kalau begitu saya kasih tahu. Di Wang Jiawa. Kata saya adalah aturan. Hei. Bajingan, aku lawan kamu sampai habis. Aduh ya ampun. Mukul orang, hidupmu sudah gak berarti ya. Huang Devang, kamu cari mati ya? Cari mati ya? Berhenti. Kalian berantem nih. Hei. Berhenti. Ada apa ini? Paman 4, bocah tolol ini, sombong karena gila. Dia niatnya nyakitin orang. Wang Jiawan gak boleh ada orang macam ini, ya kan? Wang Tiezu, otak adikmu ada masalah. Aku gak mau ribut sama dia, tapi dia memang benar-benar nyerang dan nyakitin orang. Kamu sebagai kakak harus kasih sikap dong. Ketua regu bilang mereka berdua yang mulai duluan. Ini aku sebut orang bodoh. Sisanya aku gak mau ngomong. Sekarang aku kasih kamu dua pilihan. Entah kirim adikmu ke penjara. Atau tanah ini. Kalau soal Raja Air, mana cuma satu orang. Kamu putusin sendiri deh. Dia itu kepala pulau Xianren. Entah karena gengsi atau tugas ini. Harus kita tangkap dia.
Ini terlalu nyiksa orang. Hei, Jie, jangan bilang. Mereka jelas satu kelompok. Mereka sengaja bikin masalah. Kalau kita benar, jangan bilang kita salah. Kalau ada cara, serahkan ke saya. Hahaha, Komandan Regu. Kamu tadi bilang saya yang menyerang dan nyakitin orang. Tapi lihat ini. Wang Deva dan Wang Gouseng ini bukannya tidak kurang tangan atau kaki. Bukannya mereka masih lincah dan sehat. Iya. Teman-teman semua, para tetua dan warga desa. Semua tolong beri penilaian yang adil. Wang Deva dan Wang Gouseng tadi baru saja paksa ambil tanah keluarga saya. Makanya saya usir mereka kembali. Kalau mereka hari ini bisa paksa ambil tanah ini, besok mereka juga bisa paksa ambil tanah itu. Cepat atau lambat, mereka akan terus paksa sampai ke kepala kita semua. Kalian setuju kan? setuju. Memang begitu jalannya. Kalau kita biarkan mereka berdua, bukannya malah kacau semua. Wang Deva itu brengsek. Sombong karena kepala regu itu paman kandungnya. Selalu semena-mena dan sewenang-wenang. Siapa bilang Wang Erleng itu bodoh? Otaknya malah cerdas banget. Tanah ini tidak boleh dilepas. Tidak boleh dilepas. Tidak boleh. Tidak boleh. Pasti tidak boleh. 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 Jangan banyak omong ngalor ngidul. Kita bicara yang jelas saja. Keluarga saya pegang tanah terbaik di desa, tapi setiap tahun selalu jadi beban target produksi. Itu fakta, kan? Betul, hari ini kalian harus serahkan tanah ini. Udah bolak-balik ngomong. Apa cuma gara-gara target produksi yang remeh itu? HMPH. Apa susahnya? Bahkan cangkul pun nggak bisa dipakai. Omongnya gampang banget ya. Hah? Paling lama sehari. Saya jamin produksi regu bisa selesai. Bahkan bisa melebihi target. Hahaha. Aduh. Nak, kamu nggak takut kebanyakan omong sampai lidahmu kesleo? Kalau kamu nggak bisa selesai. Kalau nggak selesai. Tanah ini terserah kamu mau apa. Saya nggak akan protes. Oke. Sepakat. Kali ini nggak ada yang maksa kamu. Semua orang di sini jadi saksi. Tunggu, saya masih ada satu syarat. Kalau saya benar-benar bisa capai target produksi ini, maka hak tanah selama 3 tahun ke depan harus jadi milik saya. Ya sudah, setuju. Jangan bilang 3 tahun. 30 tahun juga nggak masalah. Katakan saja, tapi dia malah nggak percaya. Masih ada hal baik seperti ini. Hahaha. Ah, sudahlah, sudahlah. Ayo pergi. Ayo pergi. Sudahlah. Sudahlah. Kamu gila apa? Ini kan urusan keluarga kita. Kamu ini malah memutus jalan hidup keluarga kita. Kakak, percayalah padaku. Kali ini pasti mereka berdua yang bakal kena batunya. Aduh. Sistem, aku bisa bangkit sekali ini semua tergantung padamu. Hadiah hari ini, 100 porsi nasi daging cincang, biaya 10.000 yuan. 50 tang guanyin jet botle. Selamat, kamu mendapatkan guanyin jet botle. Guanyin jade botol. Di dalam guanyin jet botle terkandung embun manis alami. Bisa menghidupkan tanaman yang mati. Mempercepat pertumbuhan hingga 100 kali lipat. Benar-benar dapat apa yang diinginkan. Makan satu lagi saja. Benar-benar dapat apa yang diinginkan. Yang ini saja. Haha. Kamu sudah ikut undian 3 kali. Otomatis naik ke VIP. Dapat tambahan benih tanaman 100 kg. Haha. Bagus sekali, sistem benar-benar bantuanku lagi. Sekarang semuanya sudah siap, aku harus segera coba. Guanyin jade botol ini, benarkah seajaib yang diceritakan?
Wah, luar biasa sekali. Sistem memang tidak bohong padaku. Wang Zheng, Wang Sheng. Ini sudah sangat genting. Kamu masih sempat tidur nyenyak. Aduh. Ada apa? Kenapa buru-buru? Wang Deva dan mereka membawa sekelompok orang, menghancurkan rumah kakakmu. Apa? Salah. Hei, tunggu dulu. Kalian ngapain? Ini yang aku rawat. Aku nggak akan selesai sama kalian. Wang Tiezu. Kalau tahu diri, cepat serahkan tanahnya. Kalau tidak, aku akan ratakan rumah ini. Biar kalian nggak punya rumah. Berani kamu. Perintah langsung dari ketua regu. Kami nggak takut apa-apa. Kalau salahkan adik bodohmu itu. Berani muluk-muluk bilang sehari bisa dapat hasil setahun. Bukannya malah menyerahkan tanah sendiri secara cuma-cuma. Hahaha. Hajar sampai mati. Berhenti. Siapa berani sentuh kakakku? Hari ini aku buat dia nggak bisa keluar pintu ini. Takut apa? Masuk saja. Kita ini banyak orang. Masih takut sama satu orang bodoh. Gak boleh. Maju terus. Hei, hei. Jangan dengar Wang Gousheng. Kalau sampai ada yang mati, dia yang masuk penjara. Kalian semua juga nggak bakal lolos. Cepat masuk. Wang Erlengsi. Kemarin kamu sendiri yang bilang. Kalau nggak bisa keluar hasil panen setahun, ya serahkanlah tanahnya. Masa kamu mau ngeles gitu aja? Siapa yang mau ngeles sama kamu? Janji saya ada di tanah itu. Omong kosong. Dalam sehari, keluarkan hasil panen setahun. Kamu kira kamu dewa apa? Atau kira saya anak kecil umur 3 tahun? Ah, beneran atau enggak sih? Kamu sendiri aja ke ladang lihat, pasti tahu. Kok pada ngumpul di situ ya? Ini juga bukan musim panen kan? Astaga! Saya sudah bertani seumur hidup, tapi belum pernah lihat sebesar ini. Hanya labu ini saja cukup buat kita makan sebulan lebih. Iya hahaha. Wang Zheng. Yang mereka bawa di tangan. Ah! Labu sebesar ini, cepat lihat deh. Labu sebesar ini, aduh astaga. Ya ampun. Satu ini saja cukup buat makan keluarga. Baru pertama kali lihat. Nggak mungkin, pasti nggak mungkin. Pasti palsu. Ini nggak masuk akal. Wang Deva. Sekarang kamu masih ada yang mau dikatakan. Jangan bilang satu. Bahkan kalau dikasih setahun juga nggak bakal dapat 500 miliar. Apa mungkin dewa langsung turun malam-malam? Atau dia sembunyiin harta karun di ladangnya? Pasti ada yang nggak beres di sini. Wang Deva siap mengaku kalah. Sekarang kamu masih ada kata-kata. Ah, nggak bisa. Taruhan ini nggak bisa dihitung. Pasti anak itu pakai ilmu hitam. Saya sudah tahu mereka nggak bakal tepati janji. Katakan, kalian masih punya alasan apa lagi? Kecuali Erlengsi jelasin gimana cara dapat hasil panen ini. Kalau nggak usah banyak omong. Semua harus pakai ilmu dan logika. Jangan kira kami berdua gampang dibohongi. Masih ngomong soal ilmu dan logika. Kalian ngomongin buta huruf, Goudan, nggak bisa baca satu keranjang, saya kasih tahu. Kalian ngerti nggak sih? Coba lihat diri kalian sendiri, saya kasih tahu. Tanaman ini ada ilmunya. Cahaya, pupuk, kelembapan tanah. Pengendalian hama dan penyakit. Saya bawa rekamannya keluar. Cukup buat kalian berdua pelajari 3-5 tahun. Itu sudah cukup buat kalian berdua pelajari selama 3-5 tahun. Siapa sih pemuda itu? Bicara soal teknik produksi, dia sangat paham. Jangan-jangan dia anak muda yang dikirim dari kota ke desa. Itu si tolol 2 itu.
Adik laki-laki Wang Tiesu. Gila-gilaan selama waktu yang cukup lama. Tiba-tiba dia jadi sadar sendiri. Kamu bilang aneh nggak sih? Ternyata itu dia ya. Dilihat-lihat lagi. Penampilannya lumayan juga. Merah merona bikin hati mekar. Jangan-jangan dia suka sama Erlengzia. Kalian berdua kan beda generasi. Siapa suruh suaminya meninggal duluan? Dia muda-muda sudah jadi janda. Kalau kamu yang kena, kamu juga nggak kuat. Aduh, parah deh. Omong kosong semua. Jangan lupa, 3 tahun kerja nggak boleh kurang sehari pun. Kalian berdua bisa nggak ngomongnya langsung aja? Ngomongnya muter-muter kayak emak-emak. Iya bener. Betul banget. Yang ngomong aja gitu. Kok ngomong nggak sesuai omongan sih? Tunggu dulu. Masalah ini nggak sesederhana itu. Katain aja. Ketua Regu. Kamu bilang kamu datangnya nggak tepat waktu. Tapi pas saat penting ini kamu malah datang. Kayak lagi main sandiwara aja. Wang Zeng, ngomongnya jangan nyindir-nyindir. Aku datang hari ini buat menegakkan keadilan. Kamu datang buat menegakkan keadilan. Kamu mau langsung bawa mereka berdua ke markas Regu. Buat jalani taruhan itu ya, taruhan. Taruhan apa? Ada bukti tertulisnya. Kamu bilang tanaman ini kamu yang tanam. Kamu panggil mereka sekali. Mereka setuju nggak? Wang Fugui, kamu masih punya muka nggak? Jadi orang jangan kayak gitu dong. Wang Fugui. Aku hormat kamu sebagai ketua Regu produksi. Aku sabar dengerin kamu ngomong sampai habis. Tapi kamu malah membalikkan fakta. Hitam putih jadi nggak jelas. Nanti kamu gimana bisa dipercaya orang banyak. Urusan nanti nggak usah kamu pikirin. Biarkan saja anjing hidup. Paman 4. Tanaman di ladang ini semua pindah ke halaman aku. Satu pun nggak boleh tinggal. Baiklah. Dasar bajingan ini, mau makan sendiri aja. Sejak Wang Fugui jadi ketua Regu, kita tiap tahun malah kelaparan. Maksudnya makan sendiri itu apa sih? Beras ini asalnya nggak jelas. Kalau sampai makanannya berjamur, kalian sanggup tanggung jawab nggak? Demi menjaga keselamatan rakyat. Aku sebagai ketua Regu produksi terpaksa harus berkorban. Aku coba dulu buat kalian semua. Paman 4. Kamu benar-benar mulia dan berjiwa besar. Hahaha. Bertarung denganku tapi kamu nggak cari tahu dulu. Di Wang Jiawa ini, siapa sebenarnya yang berkuasa? Wang Fugui. Ketua Regu besar. Kamu cukup hebat ya. Ketua Regu besar. Datang. Kamu cukup hebat ya, hahaha, jujur saja. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Aku si kakek tua ini nggak akan datang lagi. Di matamu masih ada aku, anggota Regu besar ini. Aduh, Anda ngomong apa sih? Kita dari desa sekitar sini, siapa yang nggak tahu? Anda itu tulang punggung Regu produksi kita. Hahaha, ayah, dia tadi nggak ngomong begitu. Sampai pengen langit runtuh. Dia si nomor 2. Para pria di Wang Jiawa kita selalu bilang satu kata, langsung ditepati. Kalau sudah bertaruh, kalian berdua harus terima. Kalau tidak, bukan cuma aku yang nggak terima. Semua orang juga nggak setuju sama ketua Regu tua. Setuju, setuju. Dua bocah tolol ini, hari ini benar-benar kena batunya. Paman 4. Lihat, Paman 4 apaan sih? Semua dengar kata ketua Regu tua. Hehehehehe. Si bodoh 2. Si bodoh 2. Ini surat perjanjian mereka berdua. 3 tahun poin kerja ada di sini semua. Terima kasih atas kata-katanya, Pak Guru. Hahaha. Mengingat Komrad Wang Zeng. Dalam kerja produksi yang luar biasa. Aku umumkan, Komrad Wang Zeng terpilih sebagai teladan kerja tahun ini. Bagus. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kasih sayang kalian. Aku pasti akan menyebarkan teknik produksiku ke setiap rumah tangga. Supaya semua warga bisa hidup lebih baik. Hahaha. Sekarang kepala Regu Api makin maju satu langkah. Bagus. Karena teladan kerja kita sudah bicara. Dalam beberapa hari, semua orang di desa kita akan pergi ke Bukit Belakang untuk mengusir petir musim dingin. Berusaha supaya tahun ini panen besar.
Bagus. HMPH. Untung sebelum aku menyeberang, aku masih ngerti sedikit ilmu fisika. Jadi bisa bikin uang. Deva dan mereka ketakutan sampai bingung. Waktunya undian lagi. Semoga dapat barang buat jaga-jaga. Hadiah hari ini, 1 mesin planet. 100 pasang sandal jerami, 10.000 Bitcoin, kekuatan Raja Xiang Yu. Selamat, tuan rumah mendapatkan kekuatan Raja Xiang Yu. Raja Xiang Yu. Uh. Kekuatan Raja Xiang Yu dalam legenda ini bisa mengangkat beban berat. Namaku memang tidak sia-sia. Sekarang aku merasa punya tenaga yang tak habis-habis. Sekarang ke belakang bukit. Bahkan kalau ketemu beruang pun aku nggak takut lagi. Siapa itu malam-malam begini? Bibi. Malam-malam begini kamu ngapain? Gak ada apa-apa. Soal tanah di bawah rumahku itu. Setahun penuh gak bisa nanam apa-apa. Hidup jadi susah banget. Jadi aku lagi nganggur. Soal ini nih. Tanah ini, setahun penuh gak bisa nanam apa-apa. Mungkin tanahnya terlalu kering. Harus sering disiram air. Dijaga kelembapannya tepat waktu. Kamu mau bantu Bibi gak? Mas ganteng, malam sudah terlalu larut. Kita juga nggak buru-buru ngolah tanah, lain kali saja ya. Hei, kamu mau kemana? Bukankah kita sudah sepakat tadi? Sepakat apa? Tentu saja kamu ikut aku pulang. Apa kamu sama seperti pria-pria bau itu? Jijik sama aku yang janda. Bahkan nggak mau bantu sedikit pun. Masih ngomong jadi teladan kerja keras. Baiklah. Kalau begitu aku ikut kamu sekali. Dua belas murid di rumahmu. Hei, si bodoh. Duduk dulu, istirahat sebentar. Istirahat. Duduk dulu, istirahat sebentar. Aku. Ini aku buat sendiri. Minuman ubi jalar. Coba. Hidup makin hari makin susah. Pria-pria bau di desa kita sering mondar-mandir di depanku. Para janda juga suka bergosip di belakang. Sekarang mereka semua menghindariku, bikin aku seperti pembawa sial. Bibi, kamu jangan terlalu dipikirin ya. Orang-orang juga nggak bermaksud begitu kok. Begini ya. Kalau ada kesulitan bilang ke aku bantu cari jalan keluar, oke. Aku juga pengen punya laki-laki. Seorang pria yang bisa diajak hidup bersama. Kamu bisa bantu aku gak? Ternyata malam-malam, kamu panggil aku ke sini. Ternyata niatmu seperti ini. Aku nggak bisa berbuat yang nggak baik sama paman. Aduh, kamu. Ini kan bikin aku susah. Mending aku pulang dulu saja. Kamu berdiri di situ. Si bodoh. Katakan yang sebenarnya. Apa kamu juga dari hati paling dalam meremehkanku? Apa iya? Tante, kamu salah paham aku. Aku bukan maksud begitu. Besok pagi aku harus naik gunung berburu. Kepala desa yang suruh aku yang memimpin tim. Sungguh. Kamu nggak boleh bohong sama aku. Aduh, aku mana berani. Aku bisa bohong sama tante. Kalau begitu,
temani aku minum 1 gelas lagi. Aku cuma 1 gelas saja. Iya, aku, berburu. Selama bertahun-tahun ini, aku cuma jalan tanpa arah. Kalau ada masalah, cuma bisa ditelan sendiri. Apalagi di musim dingin seperti ini, selimutku dinginnya kayak gua es. Kamu orang baik. Bodoh. Nggak kayak mereka yang semuanya munafik. Malah suka ngatain aku janda. Tante, kamu sudah kebanyakan minum. Satu-satu panggil tante. Aku tua banget ya. Dia cuma 7 atau 8 tahun lebih tua dari kamu. Boleh aku panggil kamu kakak ya? Kakak Hong, sini. Kakak Hong, aku bantu duduk dulu ya. Pelan-pelan, itu. Aku duluan ya. Jangan pergi, bodoh. Jangan pergi. Tolonglah, tinggalin aku. Aku sendirian. Terlalu sepi. Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga, kenapa kamu tinggalkan aku sendirian? Dia juga wanita yang malang. Apa salahnya dia? Pelan-pelan. Tidak apa-apa. Di musim dingin seperti ini, adalah waktu terbaik untuk daging buruan di gunung. Kalau nanti ketemu ayam hutan atau kelinci, malamnya bisa makan enak. Jangan kira kita nggak dapat apa-apa. Sekarang kita malah tersesat di gunung. Siu-siu, kita harus hati-hati ya. Kepala desa dan yang lain masih di belakang. Takut apa? Hutan di belakang gunung itu aku bisa jalan sambil tutup mata. Wang Ze, di situ ada lubang kelincikan. Siu-siu, kamu hati-hati ya. Waduh, kita malah bikin hewan besar di gunung marah. Itu apa yang hitam-hitam? Kok lebih besar dari kerbau ya? Waduh, itu babi hutan dewasa. Malam-malam berani ganggu beruang hitam juga. Ayo kita cepat pergi. Nggak bisa lari. Kita nggak bisa lari lebih cepat dari dia. Apalagi kalau babi itu ngamuk, seluruh desa bisa kena bahaya. Terus gimana dong? Terima kasih. Jangan takut, aku di sini kok. Jauh-jauh dari dia. Jangan pergi. Kamu pulang. Kamu pulang. Ah, Berhasil. Kamu tadi bikin aku kaget banget. ada aku, pasti aman. Ah, Taizu, ya. Itu Kinger, kan? ayah. Ini. Besar banget ya. Erlengsi, babi hutan ini kamu yang bunuh. Ayah, kamu tadi nggak lihat. Wang Zheng benar-benar pemberani. Cuma pakai garpu sekali. Langsung bikin babi hutan itu tumbang. Hebat ya. Bagus, Erlengsi. Kamu lagi bikin prestasi besar. Mau bawa babi hutan ini turun gunung. Perjalanan ini, hasil kita banyak banget. Hahaha.
Ahahaha ahahaha. Hahaha. Ahahaha. Cepat ikut, cepat ikut. Dewa San Erlang datang. Oh, warga desa. Dewa San Erlang benar-benar hebat. Bisa bertani sekaligus berburu. Entah dia sudah mencuri istri atau belum. Anak sulungku cocok banget sama dia. Aduh, Sudah pulang, situ Arya. cepat ke sini. Ayo, ayo, cepat. Situ Arya, cepat ke sini. Panggil ayah dan ibu kalian. Nanti kita bagi-bagi babi hutan di balai desa. Oke. Wei Sheng, kamu nggak perlu seperti itu. Sesuai aturan desa, binatang buruan siapa yang membunuh, jadi milik dia. Gak apa-apa. Babi hutan itu beratnya ratusan kilo. Rumah kita juga gak bakal habis makannya. Apalagi aku sudah bilang sebelumnya. Biar tiap keluarga dapat daging. Biar warga desa bisa hidup lebih baik. Oke. Bagus. Anak muda sekarang sudah berpikiran luas. Hahaha. Sepantasnya. Sepantasnya. Haha. Ini buat kamu. Aduh. Terima kasih. Nggak usah sungkan. Hahaha. Kakak dan kakak ipar. Kakak. Hahaha. Hari ini aku bawa. Ambil ini, ya, hahaha. Sini sini sini. Bagus, namanya apa ya? Terima kasih, paman kedua. Namanya apa ya? Terima kasih, paman ketiga. Iya, haha. Kamu benar-benar penurut, ya. Kalian semua tahu harus panggil siapa. Kok aku nggak tahu? Haha, Hahaha, aku tanya dulu. Kamu siapa namanya? aku Wang Goudan. Kalau begitu, ayahmu siapa? Ayahku Wang Yuking. Sudahlah, aku paman buyutmu yang kedua. Hahaha, sini. Paman buyut kedua kasih kamu daging. Terima kasih paman kedua. Baik, pergi sana. Jangan sampai hilang ya. Sini sini sini. Haha. Semua orang punya kok. Semua punya. Haha. Kalau enggak, kita juga ikut meramaikan aja. Bawa sedikit jeroan babi juga boleh. Otakmu kemasukan air, ya. Dia Wang Erlengsi bisa bagi daging ke kita. Aku punya cara. Nggak bisa. Kasih lebih banyak. Benar-benar makan daging. Terima kasih, terima kasih. Babi hutan yang dibeli kali ini benar-benar besar. Seekor sebesar itu, beratnya ratusan kilo. Sini. Kok kalian? Kalian juga masih berani. Siwer dan yang lain masih punya muka buat balik. Bagi-bagi daging babi buat apa? Ini semua tetangga kampung sendiri. Jangan begitu, Devang aku ini. HMPH, benar-benar nggak tahu malu. Ambil aja. Kenapa harus kasih dia? Terima kasih, terima kasih. Ada yang rebut daging. Rebut daging apa? Siapa yang rebut daging? Kenapa? Rebut daging. Kau sampai rebut daging sama orang. Nggak. Aku nggak makan. Kamu fitnah aku. Lihat deh, kamu pegang apa di tangan? Terus terang aja bohong. Betul, betul. Mata terbuka ngomong bohong. Masih diam aja kenapa? Pukul dia, hajar dia. Pukul dia. Gak nyangka kamu yang alis tebal dan mata besar ini ternyata juga bisa jahat. Namanya juga jahat ketemu jahat. Haha. Paman, aku benar-benar nggak bisa tahan ini. Wang Erlengsi bajingan itu, berani-beraninya di depan seluruh desa bikin kita malu. Iya, setidaknya kita juga orang penting. Wang Erlengsi itu kenapa bisa hina kita seperti itu? Kalian sih kemampuan nggak besar. Tapi emosinya besar banget. Paman 4, kamu nggak tahu ya? Erlengsi sekarang di desa ini sombong banget. Beberapa tahun lagi, dia mungkin bahkan nggak anggap kamu ketua regu. Sama sekali nggak dihargai lagi. Iya, anak itu memang agak aneh. Sejak sadar, dia seperti berubah total. Kalau dia dibiarkan besar, masa depannya bakal suram. Terus gimana dong? Kalau menurut saya, mending kita nyelonong malam-malam ke rumahnya dan
Selamat, kamu mendapatkan 100 kotak mie instan. Tunggu dulu. Masukkan 99 kotak itu semua ke ruang sistem. Ambil satu kotak saja cukup. Di masa kelaparan ini, mie instan memang jadi makanan pokok. Ah, kalian tadi lihat nggak? Wang Erlengsi terus ngomong sendiri di depan kendi air itu. Tiba-tiba ada sesuatu muncul dari tanah. Apa itu mungkin yang disebut kendi ajaib? Makanya Wang Erlengsi akhir-akhir ini kok bisa jadi hebat. Ternyata keluarganya menyimpan harta karun. Anak suci. Ladangnya dalam semalam tumbuh penuh tanaman. Dan semuanya besar-besar banget. Pasti itu juga berkat kendi ajaib. Kalau keberuntungan sial ini malah datang ke kita. Heh. Cepat, cepat. Jangan sampai anak itu tahu. Cepat. Paman 4, cepat bantu aku dong. Aku nggak kuat lagi. Uh, uh, uh. Kendi air. Kendi air yang aku taruh di atas mobil mana? Peringatan, peringatan. Media komunikasi antara sistem dan tuan rumah hilang. Sedang kehilangan sinkronisasi. Sudahlah. Ini pertama kali sistem ngasih peringatan ke aku. Misi darurat. Tuan rumah harus menemukan kembali media komunikasi sebelum undian malam ini. Selama itu, dilarang memberitahu siapapun tentang keberadaan sistem. Kalau aku nggak ketemu gimana? Kalau misi gagal. Tuan rumah akan langsung dihapus. Apa? Dihapus. Waduh, ini masalah besar. Sistem selalu undian jam 9 malam. Sekarang baru lewat pagi. Artinya, aku cuma punya waktu kurang dari 12 jam. Kalau nggak ketemu. Ini. Huang Zhang. Nggak boleh, nggak boleh. Aku nggak boleh pasrah begitu saja. Apa? Kendi air hilang. Ah, itu masalah kecil. Kamu coba lihat di halaman ada yang cocok nggak? Kalau ada yang cocok, ambil saja. Paman, kendi itu sangat penting buat aku. Om, gentong air itu benar-benar penting buat saya. Aduh, kamu nggak ngerti deh, itu bukan gentong air biasa. Di atasnya terikat tali halus. Maaf, hampir saja aku kebuka mulut. Kalau misi gagal, ini bukan main-main. Apa Wang Zheng mungkin yang dilakukan Wang Fugui dan mereka? Kemarin waktu aku bangun malam, aku lihat dia. 3 dari mereka diam-diam pergi ke rumahmu. Benar, pasti begitu. Pasti mereka yang bikin ulah. Buka pintu, buka pintu. Kenapa kamu tendang aku? Ngapain sih masih bilang buka pintu? Gaya banget, nggak jelas. Kalau memang ada dewa sekalipun, pasti kamu yang ketakutan sampai mati. Sudahlah, kalian berdua jangan ngacak-ngacak di sini.
Pikir semalaman juga nggak bakal ngerti. Menurutku kita harus cari cara lain. Dari Wang Erlengsi cari rahasia Guci ajaib ini. Ternyata memang kalian yang bikin masalah. Aku bilang jangan sampai kamu sampai sini. Jangan banyak omong, cepat kembalikan pisau itu ke aku. Kalau enggak, aku bocorin rahasia kalian. Mau takutin si apa sih? Kamu kira aku gampang takut? Berhenti. Siapapun dilarang lewat. Wang Erlengsi, kamu hebat juga. Ya, barang berharga kayak gini malah disembunyikan terus. Hari ini kamu harus bilang rahasia Guci ajaib itu. Kita bisa kaya bareng. Atau kita habisin aja semua. Biar nggak ada yang enak-enakan. Ayah, mereka ngomong apa sih? Guci ajaib apa? Ini. Kalau ngerti situasi, cepat jelasin semuanya. Kalau nggak, kita buat kamu menyesal. Hai. Dan seterusnya. Wenzang, kamu sebenarnya kenapa? Bukannya Wang Fugui dan mereka sudah dihukum. Dari siang kamu kelihatan nggak fokus terus. Bukannya cuma kendi air rusak. Aku beli yang baru. Oke. Oke. Kamu nggak akan ngerti. Es krim itu, sebenarnya dia. Siu-siu. Kalau nanti aku nggak ada. Kamu harus jaga diri baik-baik. Kalau sempat. Kamu ngomong ini kenapa sih? Jelasin dulu urusan yang penting. Aku bilang sama kamu. Sepanjang hidup ini aku akan setia sama kamu. Kalau nggak bisa, bahkan kalau aku harus pergi dari dunia ini, aku nggak akan bilang semua ini ke dia. Itu terlalu kejam buat dia. Siu-siu. Aku nggak apa-apa. Kamu mending keluar dulu aja. Aku cuma pengen sendiri sebentar. Ya udah, minum air hangat dulu aja. Aku hampir sehari nggak makan dan minum. Selamat, pemilik berhasil menemukan kembali. Sistem perantara sudah pulih. Ternyata selama ada wadah berisi air, bisa dipakai untuk menemukan perantara. Aku salah paham sama sistemnya. Kakak senior. Kamu lagi-lagi nyelamatin aku. Hahaha. Kok tiba-tiba banget sih? Aku udah sembuh, benar-benar sembuh. Sekarang aku baik-baik aja. Hahaha. Kalau gitu, makan dan minum yang banyak, cepat tidur ya. Besok kita masih harus ke kota kabupaten buat pasar. Gak masalah. Bos, seledri ini berapa per kilo? Kalian berdua, silakan nikmati baksonya. Ayahmu suruh kita jual daging babi hutan dan daging liar yang tersisa, biar dapat harga bagus. Setelah urusan ini selesai, kalau masih ada waktu, aku temani kamu jalan-jalan. Lapar nih. Aku beliin beberapa bakso buat kamu. Shen dan, ya. Baksonya dijual berapa? Daging 1 biji 13 sen. Sayur 1 biji 15 sen. Nggak pakai kupon beras juga boleh. Oke, kasih aku 3 bakso daging yang harganya 30 sen. Siap. Harum, kan? Aduh, hati-hati pegangnya. Siap, ya ampun. Ini istrimu,
Ya, cowok ini kelihatan oke banget. Dari cara dia, jelas sayang istrinya. Segera jadi istriku nih. Hei, Aku mau tanya sesuatu. Kamu terima barang dari gunung. toko aku kecil, untungnya tipis. Nggak butuh api buat nyulut. Kalian harus ke kota kabupaten. Di pintu masuk kota kabupaten, ada yang kasih harga tinggi. Oke, aku tahu. Makasih, bos, tante. Sama-sama, ya. Hei, Ini, kamu capek hari ini, makan dulu ya. makan sambil jalan aja. Aku tadi dapat info tempat bagus buat jual barang dari gunung. Ayo. Sampai, ini dia. Mau ngapain? Masuk cari orang. Keren. Kalau buat dagang, kita nggak bisa langsung terang-terangan. Terus kamu bilang gimana? Percayalah, kita pergi ke belakang saja. Aku suruh kamu ke pasar beli bahan makanan segar. Kok bolak-balik masih ayam, bebek, ikan, dan daging ini terus? Bos, sekarang musim dingin banget. Barang dari gunung di pasar langka. Aku mau cari dari mana buat kamu. Pimpinan kabupaten sudah pesan khusus. Kita harus temani tamu investor ini dengan baik. Mereka sudah keliling kemana-mana, apa sih yang belum mereka lihat? Tapi mereka minta makanan mewah dan langka. Kata pepatah, ibu rumah tangga pintar pun susah masak tanpa beras. Gimana kalau kita buat hidangan andalan buat menyenangkan para juragan itu? Kakek, Kamu ngerti apa sih? HMPH. aku bilang kalau kita nggak melayani dengan baik kali ini. Jangan bilang kamu kenyang pun nggak. Seluruh hotel besar di kabupaten ini bisa bangkrut semua. Apa sih ini? Masa sampai segitunya? Bos, ada pasangan muda datang. Katanya mau jual barang dari gunung. Kita mau ketemu nggak? Cepat suruh mereka masuk. Baiklah. Siapkan semuanya. Aku bantu kamu beres-beres ya. Ayo jalan. Katanya yang datang ke hotel besar kabupaten ini. Semua orang penting dan berpengaruh. Kamu pikir mereka mau lihat barang kampungan kita? Tenang saja. Di dunia sekarang ini, mereka pasti ibu saya. Sobat muda. Halo, kalian yang mau jual barang dari gunung ya? Oh, saya pemilik hotel besar kabupaten ini. Nama saya Sun, panggil saja Pak Sun. Senang bertemu, Pak Sun. Silakan duduk, kali ini kalian bawa barang bagus apa? Barang yang kami bawa ada di luar. Iya. Kalau jamur atau barang murah begitu, kami nggak mau. Ayam hutan, kelinci liar, dan sekitar 100 kilo daging babi hutan. Bagus banget. Kalian benar-benar bantu kami besar. Barang kalian. Aku mau semua, dan aku bayar 1,5 kali harga pasar. Ini. Gak masalah, kita transaksi tunai dan barang langsung. Jangan sampai barangnya jatuh. Wang Zeng, adik. Kiriman barang ini datang tepat waktu banget, sangat penting. Katakan saja ini seperti menyelamatkan nyawa. Pak Si, Anda terlalu sopan. Bos Si, Anda terlalu memuji. Berkat kemurahan hati Anda, kebaikan Anda membuat kita bisa meraih kemakmuran sebesar ini. Hahaha, sungguh malu. Ini baru saja kita sepakati, 275.000, kamu klik saja. Gak usah klik, kamu santai saja. Haha, adik ini orangnya jujur banget. Kalau nanti ada barang bagus lagi, ingat, yang pertama dikirim ke saya ya. Pasti dong. Hahaha. Tertawa. Kamu duluan ke dapur bantu mereka bongkar barang. Baik. Oke. Bos Si, saya masih punya stok besar nih. Lihat kamu tertarik gak? Barang bagus apa? Ceritain dong. Mesin baru 200 unit. Ada 200 unit. Oke, setiap drumstick saya kasih kamu jumlah ini. Deal. Tunggu sebentar ya, saya ambil uang dulu di rekening. Oke, saya cari orang buat angkat barangnya, oke.
Sistem, ambilkan saya dulu 200 kilogram barang terbaru. Pengambilan selesai. Silakan tuan rumah cek barangnya. Sistem ini benar-benar alat ajaib buat jualan ya. Sampai urusan gudang juga gak perlu repot. Adik botak. Hahaha. Barangnya sudah sampai. Cepet banget, kurirnya mana? Semua sudah pulang setelah antar barang. Cek barang saja, haha. Oh. Wah, benar-benar segar. Hahaha, bahkan saya gak bisa dapat barang kayak gini. Barang bagus macam ini. Sekali ambil langsung 200 kilogram. Hubungannya pasti sangat dekat ya. Jangan-jangan adik ini adalah... Adik, nanti tolong sering-sering bantu ya. Kalau ada yang perlu saya bantu. Kamu bilang saja. Kak Hai, kamu terlalu sopan. Anda terlalu sopan. Semoga bisnis lancar, bisnis lancar. Terima kasih banyak. Satu orang satu kantong, pelan-pelan ya. Adik, kamu dulu saja ya. Oke, sampai jumpa. Ah, oke deh, oke. Aduh. Wang Zhong. Siwer. Cepat lihat. Hari ini kita dapat untung berapa ya? 100, 200, 300. Bukannya 275. Kok jadi lebih 400? Saya tadi baru saja nego bisnis lagi sama Bos Sun. Yang lebih itu adalah uang muka dari dia. Wang Zheng, gak nyangka kamu jago jualan juga. Siu, uang ini. Kamu simpan dulu ya buat saya. Simpan buat aku nikahin calon istri. Masih mau nikah? Calon istri di mana? Jauh di ujung sana. Dekat di depan mata. Hujan-hujan gak tahu pulang. Makanya semua bilang kamu tolol. Kamu mau bikin aku marah, ya? Ahahaha. Kakak Xiao itu paling baik sama aku. Aku mau nikahin kakak Xiao jadi istri, haha. Haha. Tunggu kamu sembuh dulu. Aku jadi istrimu. Haha. Nikah nih, haha. Nikah nih, hahaha. Kakla, hahaha. Kaklah. Hahaha. Ternyata otak kayu ini masih ingat juga. Siapa calon istrimu? Gak malu-maluin, ya? Calon istri, tunggu aku, calon istri, haha. Calon istri, tunggu aku, ya. Bukannya itu Wang Zhong. Dia ke hotel besar di kota kabupaten buat apa? Tahu, aku lihat itu. Anak itu waktu keluar bawa uang segenggam besar. Ayo kita cek. Kita sudah sepakat. Aku bukan orang sembarangan. Jangan harap bisa pakai kata manis buat meluluhin aku. Harus minta restu ayahku dulu. Baru resmi menikah dengan cara yang benar. Kalau ayahmu nggak setuju, berani dia. Pokoknya ayahku paling sayang sama aku. Pasti setuju. Oke. Semua aku ikuti. Pasti aku buat kamu nikah dengan megah dan bangga. Berhenti. Sun Guodong, itu kamu. Mem. Putri, kalian kenal. Masa nggak kenal? Dulu waktu aku di SMA Kabupaten 1, aku sering pukul dia. HMPH, kamu bawa preman kecil ini mau ngapain? Mem. Kita mau ngapain? Itu tergantung kalian mau kerja sama atau enggak. Kalau paham, cepat serahkan uangnya. Kita cuma mau rampok uang. Lihat cewek itu, cantik banget. Hahaha. Dengar nggak? Cepat dong. Aku kasih tahu, beberapa kakakku ini pukulannya, gak main-main. Hei, hehe. Kalau aku nggak dengar. Kamu cari masalah, ya? Kamu. Masih sok-sokan belajar merampok orang. Oke.
Kuhormati kamu memang berani. Aku suruh ayahku bicara sama kamu. Ayahmu siapa? Katakan, aku mau dengar. Hahaha, ayahku. Bos hotel besar di kota kabupaten, Sandahai. Dunia hitam dan putih semua hormat padanya. Bos besar hotel kota kabupaten, jangan bilang. Oke, aku tunggu di sini. Panggil ayahmu ke sini. HMPH. Tunggu saja. Siapa berani ganggu anakku? Hari ini aku kupas kulitnya. Ayah, dia yang pukul aku. Teman-teman, serang dia. Hei, aku mau kakinya patah. Ayah, kenapa pukul aku? Diam. Kamu tahu dia siapa kan? Ini benar-benar masalah besar di kuil naga. Salah paham saja. Adik, kalian baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Itu anaknya Kak Hai. Ayah, Kamu hormat apa sama orang kampung? Wang Zeng, adik, dia penyelamat besar hotel kota kita. Ayahmu bisa tetap kerja, berkat dia. punya kemampuan juga ya? Masih bengong di situ buat apa? Cepat sini minta maaf. Ada apa? Ini siapa? Wajahnya malu banget. Wang, adik, maaf ya. Anak kurang ajar. Wang, adik, kamu yang panggil. Aku ayahmu. Kalau dia saudara aku, kamu harus panggil aku ayah. Mana ada orang kaya kamu? Dia teman sekelasku. Kalau sampai tersebar, aku malu ketemu orang. Kamu. Wang. Paman Wang, aku salah. Maaf ya, kamu besar hati. Jangan dipikirkan. Dia panggil kamu paman. Kenapa kamu nggak panggil bibi saja? Aku nggak tahu harus panggil nenek. Santai, dia cuma orang jahat. Dia panggil aku paman. Panggil kamu bibi. Anak keponakan yang hebat. Baik ya, lain kali ketemu paman belikan permen. Kak Hai, lihat. Nggak ada apa-apa. Kami duluan ya. Ayo, hati-hati ya. Nanti aku beresin lagi di rumah. Aku ini ngapain ya sampai kena sial begini? Lihat San Godong tadi sampai ketakutan banget. Sampai bisa trauma psikologis. Hahaha. Siapa yang tahu sial? Sudah sampai, sudah sampai. Ini dia koperasi pasarnya. Cepat masuk saja. Rekan, kami dari Regu Produksi Wang Jiawan. Desa menyuruh kami beli kebutuhan sehari-hari. Ada surat dari ketua Regu tidak? Kalau tidak ada surat, tidak bisa dilayani. Ada. Mau pesan apa? Cepat bilang, sebentar lagi tutup. Tolong beri saya 10 jin gula dan 10 jin garam. Ambilkan juga beberapa kotak korek api. Lalu, Tolong juga beri saya sedikit permen wijen dan kue lidah sapi. Pelayananmu apa sih begitu? Panggilkan pimpinan kalian. mau beli atau tidak terserah. Kalau tidak beli, pergi sana. Aku sudah capek. Sudahlah, ayo kita pergi. Aku benar-benar tidak mengerti. Dia cuma seorang penjaga toko. Kenapa dia berusaha seperti itu? Seolah-olah ada yang berhutang padanya. Tidak ada cara. Kita memang tidak bisa melawan. Siapa suruh Wang Jiawan, kita tidak punya titik penjualan koperasi. Semua urusan harus ke kota kabupaten. Tidak seperti Regu Produksi lain. Di depan rumah sudah bisa beli kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Kenapa bisa begitu? Wang Jiawan terletak di tempat terpencil, gunung tinggi dan jalan jauh. Semua orang menganggap itu pekerjaan berat. Mengangkut barang sangat merepotkan. Kalau aku buka titik penjualan di desa, hadiah-hadiah yang aku dapat pasti akan habis. Bukankah itu sia-sia? Daging babi. Sup bihun sudah siap. Kenapa buru-buru? Adik ipar belum makan. Tidak apa-apa, untungnya Erlengsi yang menembak babi hutan itu. Jadi kita bisa makan sup daging babi dan bihun ini. Ayo. Aku hormat padamu, hahaha. Aduh. Kakak, aku dan Siu-Siu pergi ke kota kabupaten.
Setelah pulang, aku tiba-tiba punya ide. Ide apa? Aku ingin buka titik penjualan koperasi di regu kita. Titik penjualan. Kok tiba-tiba ingat soal itu? Hahaha. Tapi ngomong-ngomong, ini kan hal baik yang menguntungkan seluruh desa, supaya para tante dan bibi di desa tidak terus mengeluh. Tapi, desa kita jaraknya puluhan kilometer dari kota kabupaten lewat jalan pegunungan. Pergi pulang begini memang gak gampang ya, kamu harus pikirin baik-baik. Aku udah mikir dari jalan pulang tadi. Kamu pikir, kakak, pertama, bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Kedua, kita juga bisa buka usaha kecil-kecilan. Ah, capek nggak apa-apa. Masih muda, tenaga kuat kok. Haha. Semakin hari makin sukses aja kamu. Taizu, Kamu bilang kita berdua. Harusnya mulai urusin pernikahan Erlengzia. Ih, harus segera dimasukin agenda nih. Haha, kalau nggak gitu, jangan bilang kita berdua. Siu-siu itu cewek sampai panik banget. Hahaha. Aduh. Kakak, minum dulu haha. Pak Ketua-tua, Kamu lihat anak ini. Datang ya datang aja. Ngapain bawa-bawa barang segala? sudah sewajarnya. Haha. Haha, Pak Ketua-tua. Aku datang hari ini. Selain buat ketemu kamu. Sebenarnya ada hal lain yang perlu kamu setujui. Maksud kedatanganmu ya, si Uying sudah bilang duluan ke aku. Bawa anaknya sedikit. Urusan ini pasti kita dari tim desa akan dukung sepenuh hati. Hahaha, bagus banget. Ambil surat keterangan yang aku buat itu. Kamu pergi ke kantor pemasaran Kabupaten cari Pak Zhang. Urus dulu administrasinya. Sekalian bawa cewek bau itu juga. Lagi pula pikirannya cuma tertuju ke kamu terus. Ayah, kamu ngomong apa sih? Cepetan, aku jadi kesal nih. Aku duluan ya, Pak Sushi udah pergi. Ah, beneran ya, cewek gede nggak bisa ditahan. HMPH. Selamat, pemilik akun. Mendapatkan 100 sosis ham. Sebelumnya aku dapat 100 kotak mie instan. Hari ini dapat lagi 100 kotak sosis ham. Sistem ini kayaknya mau bikin aku kenyang mati deh. Aduh. Dalam beberapa hari lagi toko konsinyasi bakal buka. Yang nggak habis aku makan bisa dijual ke warga desa. Nanti sampai ke desa-desa sekitar bakal tersebar kabar ini. Barang-barang ini cuma aku yang bisa jual. Jadi semua orang bakal rebutan datang beli. Aku jadi kaya dong. Aduh. Haha. Genius bisnis. Para sesepuh. Para warga desa. Aku umumkan hari ini toko konsinyasi keluarga Wang resmi dibuka. Sebagai ucapan terima kasih atas perhatian kalian selama ini, dukungan dan pengertian, bantuan dan kasih sayang, aku umumkan semua barang diskon 50%. Oke. Ayo haha. Istri bos itu apa sih? Ini namanya krim pemutih wajah. Ini apa? Milikmu. Aku mau yang itu. Gimana, kalian ada yang suka nggak? Ini barang apa sih? Lumayan langka nih. Mie instan itu apa sih? Kalian pinter banget milihnya. Ini aku bawa dengan susah payah banget. Jangan bilang di sekitar sini ada yang jual. Bahkan di kota besar juga nggak ada. Ayo gimana? Coba 1 cup dulu. Terus ini makannya gimana? Gampang banget. Sobek tutupnya. Tuang air panas ke dalamnya. Nanti sendiri bisa dimakan. Semudah itu. Ini namanya sosis ham. Taruh di dalam mie instan. Jangan tanya rasanya. Uap panasnya itu loh, pas masuk ke perut. Rasanya benar-benar lezat banget. Makan sekali pengen lagi. Beneran deh. Terus mie instan sama sosis ham ini dijual berapa? Ini 20 sen per kotak. Ini 10 sen per batang. Mahal banget tuh. Kalau gitu aku nggak jadi beli. Begini pikirnya. Barang-barang ini menyeberangi lautan sampai ke sini. Bisa dibilang melintasi setengah bumi.
Sampai ke kampung kita, Wang Jiawa. Kalau dipikir-pikir, 20 sen itu mahal. Nggak mahal kok. Kalian rugi nggak? Nggak rugi. Menurutmu layak nggak? Layak banget. Sangat layak. Masuk akal juga ya. Kasih aku 1 cup mie instan. 2 batang sosis ham ya. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Ambilin aku 2 cup. Kok kamu punya duit banyak banget sih? Mahal di mana coba? Ayo aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Kasih aku juga 1 porsi. Kasih aku 2 cup. 2 cup. 2 cup sama sosis ham. Kasih aku 1 batang. Enak banget ya, aromanya menggoda banget. Sepanjang hidupku belum pernah makan yang seenak ini. Ini sebenarnya rasa apa sih? Nih, masih ada sedikit kuahnya. Kasih aku cicip dong. Kamu juga mau kan? Kasih aku juga dong. Rasa apa sih ini? Aromanya enak banget sih. Dia yang kasih duluan ke saya. Kalau saya nggak kasih, buat apa saya kasih kamu? Buat apa kasih kamu? Kasih ke saya. Kasih nggak? Yang nggak kasih kamu. Si bodoh, ini yang mereka bilang mie instannya. Iya, cepat ambilin aku 2 bungkus. 2 bungkus itu apa sih? Keluargaku banyak, kasih aku 10 bungkus. Rebutan apa sih? Aku datang duluan. Hehehe, kamu datang duluan. Kasih aku dulu. Jangan buru-buru ya. Selain mie instan, aku juga bawa barang bagus lainnya. Apalagi tuh? Ayo keluarkan, biar aku lihat. Iya nih. Jangan bikin penasaran dong. Keluarkan, biar lihat. Sabar ya, sabar ya. Barang bagus nggak takut telat, kan? Nih datang. Semua lihat ya. Ini namanya hotpot siap saji. Hotpot siap saji nggak perlu kayu bakar. Nggak perlu nyalain api, cukup tuang air dingin. Dia bisa matang sendiri. Di dalam ada daging dan sayur. Lebih praktis dari mie instan. Apa, ini bisa masak sendiri ya? Ini. Kamu bohong ya? Iya nih. Aku Wang Zhang, jualan selalu jujur, tanpa tipu. Semua orang tahu itu. Kalau kalian nggak percaya, lihat sendiri dengan mata kepala kalian. Nih datang. Wah, harum banget. Ayo. 32 wah. Aduh, warnanya, baunya, enak banget. Ini jauh lebih hemat daripada makan di luar. Om, makan di luar berapa harganya sih? Ini 1 kotak cuma 500 rupiah. Kamu nih, beli pulang, senyum-senyum sendiri deh. Wah, enak banget ya. Si bodoh, kotak-kotak hotpot siap saji ini kamu yang atur ya. Semua mau diambil ya. Aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Aku datang duluan, aku duluan. Aku yang pertama, aku juga mau, aku juga mau. Ambil 1, ambil 1. Bayar dulu, bayar dulu. Aku juga mau, aku. Yang pertama. Para tetangga semua. Selain diskon 50% untuk semua barang, sore ini, aku juga akan mengadakan festival belanja khusus Wang Jiawan kita sendiri. Selamat datang para tetangga semua, terima kasih sudah datang mendukung. Bagus. Lewat jangan sampai terlewat ya. Lewat-lewat, jangan sampai kelewatan. Ayo, adik perempuan. Aku juga mau, aku juga mau. Ini aku juga mau, ambilkan 1 buat aku. Lihat deh, sekarang usaha kita lagi rame banget. Mingzang, keren ya, sampai bisa mikirin festival belanja segala. Dari mana datangnya banyak racun setan ini? Ini baru mulai. Nanti usaha kita pasti bakal menyebar ke seluruh negeri. Dalam dan luar negeri. Oke, aku temani kamu. Bantu kamu susun ya. Sisain 1 buat aku juga. Sisain 1 buat aku. Aku juga mau yang ini. Ambilkan aku 2 ember mie instan. Aku mau ini. Ya sudah, mereka memang sudah saling cocok dari awal. Aku yang salah karena masih punya pikiran macam-macam. Enak, ayah ibu. Nanti aku mau bisnis bareng paman kedua, cari duit banyak. Hahaha. Kalau kamu memang mau bisnis sama paman kedua, ya kamu harus dengar kata ayah dan ibu. Belajar yang rajin, sekolah yang tekun. Supaya nanti bisa bantu paman kedua, ngerti? Ayo ikut ibu balik ke rumah. Aduh,
Kakak. Ambil uang ini. Siang ini untung ada kamu dan kakak ipar. Kalau cuma aku dan Siu, kita berdua mana sanggup. Aduh, jangan bercanda. Aku nggak bisa terima uang ini. Kamu kan belum menikah. Justru ini saatnya pakai uang. Omong-omong, sekarang kamu sudah punya usaha. Langkah selanjutnya harusnya membangun keluarga. Kamu harus beri penjelasan ke Siu-Siu. Kakakmu benar. Bukan cuma kakak ipar yang marahin kamu. Siu-Siu itu gadis baik-baik. Tapi cuma ikut kamu tanpa status jelas. Itu gimana ceritanya? Aduh, kita laki-laki ini bahu kita memikul apa sih? Dua kata, tanggung jawab. Siu-Siu, perasaan dia ke kamu semua sudah lihat. Otakmu yang kena benturan itu bikin orang di desa benci kamu. Tapi cuma Siu-Siu yang nggak pernah ninggalin kamu. Hahaha. Ayo, jalan. Kalian didiklah dia. Janji yang aku buat ke Siu dulu. Sekarang juga saatnya untuk menepati janji. Beberapa hari ini aku akan pilih hari yang baik. Nanti kita sama-sama datang melamar, oke? Hahaha. Aduh. Hahaha. Apa? Kamu tadi bilang lusa mau melamar ke rumahku ya? Kenapa? Gak suka ya? Siapa bilang aku gak suka? Akhirnya masih ada hati nurani juga. Keren. Kita juga sudah saatnya ngomongin soal ini. Jangan lihat ayahmu biasanya diam aja. Sebenarnya dia sudah cemas banget di dalam hati. Aku harus bilang ke mereka dulu ya, biar ada persiapan mental. Tunggu dulu. Kamu lupa kita hari ini ngapain datang? Cari rebung, ayo. Kayaknya ada nih. Haha. Lihat ini. Beneran ada ya? Perjalanan kita kali ini benar-benar pulang bawa banyak, hahaha. Ayo pergi. Wenzhang, cepat lihat jebakan yang kita pasang. Ada hasilnya. Datang. Ayam hutan gede banget. Ini nanti malam kita jalan di persimpangan. Apa itu? Wah, beneran ada rubah putih murni. Aku kira cuma omongan orang tua zaman dulu aja. Mungkin karena musim dingin susah berburu. Jadi tertarik sama ayam hutan ini. Kita mendingan aja tandai wilayah dan bawa pulang. Jangan sembarangan. Aku dengar dari orang tua, rubah putih itu punya roh. Kalau dibunuh bakal kena balasan. Tapi, Kita sudah dapat ayam hutan. Jangan serakah, lepaskan saja. baiklah, aku ikut kata kamu. Kayaknya dia mau bawa kita ke suatu tempat. Ikuti aku lihat. Rubah putihnya mana? Lari kemana ya? Ini tanaman hijau segar. Daunnya kelihatan familiar banget. Iya, Ini namanya batang palu. batang palu. Seluruhnya. Lihat 3 daun ini disebut lampu pelita. 4 daun disebut 4 daun. Semua ini adalah batang palu besar. Serius. Ini batang palu yang sudah puluhan tahun. Masih banyak juga. Wang Zhang, kali ini kita benar-benar untung besar. Untung aku tadi dengar kata-katamu. Tidak kena harimau putih. Kalau tidak, kita cuma buang-buang waktu saja. Kita harus tetap cepat. Sebelum gelap malam, kita gali semua tongkat ini kembali. Haha, baiklah. Om, Tante.
Anak kedua saya nasibnya malang. Sejak kecil ayah ibu sudah meninggal. Ada pepatah bilang, kakak ipar itu seperti ibu. Jadi banyak hal. Harus saya, sebagai kakak iparnya, yang bicara. Lan Hua. Kalau ada apa-apa, bilang saja terus terang. Tidak usah berputar-putar. Kalau begitu saya bilang terus terang saja. Siu-Siu dan anak kedua saya dari kecil sudah seperti teman masa kecil. Keduanya juga sudah pada usia yang tepat. Apakah kita harus mulai membicarakan soal pernikahan? Anak kedua saya juga saya lihat tumbuh besar. Anak ini pekerja keras, bisa diandalkan, punya pemikiran, punya cita-cita. Ikuti saja dia, saya yakin. Aduh, ayahnya ada seperti kamu. Baru 2 kalimat kamu sudah setuju. Yang tahu bilang ini anak kandung kita. Kalau yang tidak tahu, bisa-bisa dikira Siu Qiu itu anak angkat kita. Jadi kamu bilang gimana? Baiklah, saya tidak akan bicara lagi. Kamu yang putuskan saja. Aduh, orang tua di dunia ini. Semua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Apalagi, saya dan om kamu hanya punya satu anak perempuan, Siu-Siu. Kalau kami setuju, boleh saja. Tapi anak kedua kamu, nanti bagaimana menjamin kebahagiaan Siu-Siu? Tante, sekarang anak kedua kamu sudah bisa cari uang banyak. Asal Siu-Siu menikah ke sana, pasti akan hidup bahagia. Lihat, bukannya dia sudah datang. Kepala desa tua, ada apa? Saya tidak terlambat kan? Tidak terlambat, tidak terlambat. Kami tadi sedang membicarakan soal kamu dan Siu-Siu. Wah, ini apa ya? Ini apa? Sepeda merek Yongjiu, model 28. Harganya berapa ya? Tidak mahal, cuma sekitar 200-an saja. 200. Di rumah saya, kalau tidak makan dan minum, juga harus nabung 2 tahun. Anak kedua kamu sudah dapat uang banyak ya? Sepeda saja dianggap apa sih? Bisa buat makan juga kan? Jangan buru-buru dulu ya. Barang bagus masih ada di belakang. Hehe, hahaha, aduh. Ini masih kurang. Om. Maksud kedatangan saya hari ini. Kedua, tentu juga sudah jelas di hati. Semoga kalian bisa baik-baik saja, beruntung jadi suami istri. Sepanjang hidup ini aku pasti buat dia bahagia. Aku setuju dengan perjodohan ini. Hahaha. Dia sudah nunggu kamu lama di dalam. Kok baru datang sekarang? Barangnya kebanyakan, di jalan jadi terlambat ya. Kamu beli barang sebanyak ini buat apa? Bahkan sepeda ini juga. Ini habis berapa ya? Hehe. Gak apa-apa. Kamu ini anak perempuan bandel. Belum juga berkeluarga. Tapi sudah mikirin orang lain. Kamu lihat deh. Omong kamu ada gunanya gak sih? Aku sudah bilang, urusan anak muda. Nanti kita jangan terlalu ikut campur. Sudah sampai tahap ini, kalian berdua duluan aja urus surat nikahnya. Soal tanggal pernikahan. Om, ini gak usah repot-repot. Aku sudah lihat di kalender Tionghoa. Kita pilih tanggal 18 bulan 12. Cocok untuk menikah. Hari yang bagus. Bagus. Selamat ya kalian. Mulai sekarang kalian resmi jadi suami istri. Terima kasih banyak, Angel. Dua-duanya, maju sedikit lagi. Bagus, iya, pelan-pelan, iya, oke. Lihat kameranya. 3, 2, 1. Mana ada cara foto kayak kamu gitu? Nanti gimana mau menikah? Malu banget deh. Ada apa sih? Gak boleh aku jemput istri sendiri ya, jangan lupa. Kita sekarang sudah suami istri yang sah. Rekan seperjuangan yang sehati sejiwa. Kamu aja yang sakiti aku. Aku juga gak bisa lawan kamu. Tunggu beberapa hari lagi kita adakan pesta.
Nanti aku undang semua orang di desa. Biar mereka lihat dengan jelas. Bagaimana aku bawa kamu pulang dengan megah. Tapi nanti kamu jangan banyak minum ya. Kalau sampai mabuk gak sadar. Waktu malam pengantin aku gak bisa lihat kamu. Ayo, sayang, naik mobil. Ayo pergi. Ayo. Pulang yuk. Selamat datang dan selamat ya. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Baik, silakan duduk di dalam. Duduk di dalam saja. Selamat datang, selamat datang. Lumayan. Makanya bilang muka Erlengzi besar banget. Bukan cuma datangkan koki hebat. Bahkan bos besar di kota kabupaten juga datang merayakan dan memberi selamat. Kalau anak saya setengah saja sehebat Erlengzi, saya sudah sangat puas. Kami pasti akan memperlakukan Siu-Siu dengan baik. Kalian berdua tenang saja. Tenang, ini pasti bikin kalian tenang. Senang banget, ayo kita minum satu gelas. Baik, baik, hahaha. Baik, baik. Pengantin pria dan wanita keluar untuk memberi salam minum. Bagus, bagus. Terima kasih semuanya sudah datang menghadiri pernikahan saya dan Siu-Siu. Makan hidangan pernikahan kami. Saya dan Siu memberi salam untuk kalian semua. Kakak, ya. Saya dan Siu memberi salam untuk kalian berdua. Selama ini kalau bukan karena kamu dan kakak ipar merawat dan membesarkan saya, tidak akan ada saya Wang Zheng hari ini. Kakak dan kakak ipar, terima kasih sudah membesarkan Wang Zheng. Saya bisa menikah dengannya sesuai keinginan. Bagus. Hari ini saya bisa melihat kalian menikah dengan mata kepala sendiri. Itu sudah membayar hutang saya kepada orang tua kita yang sudah tiada. Ah. Suami. Hari yang sangat bahagia. Kenapa kamu menangis? Banyak orang yang melihat, loh. Saya ini menangis karena bahagia. Melihat Alunsi menikah. Dari hati saya senang sekali, hahaha. Siapa bilang menantu saya bodoh? Dia pintar, loh. Semua dengar ya. Mulai sekarang siapapun yang masih manggil dia Erlengzi, jangan bilang saya nggak bilang. Hahaha, sini-sini. Jangan pulang kalau belum mabuk. Minum lebih banyak ya. Istri. Hari ini capek ya? Kalau begitu istirahat lebih awal saja. Malam indah ini sangat berharga. Hari ini. Kamu sudah menunggu lama ya? Aku selalu percaya kamu pasti akan sadar. Jadi tidak peduli 10 tahun atau 20 tahun. Aku akan menunggumu. Kenapa buru-buru? Lampunya masih menyala. Selamat kepada tuan rumah yang berhasil membuka babak baru hidupnya. Mencapai pencapaian besar dalam hidup. Paket pencapaian sudah diberikan. Ternyata tepat di saat ini.
Paket sudah dibuka. Selamat, tuan rumah mendapatkan 10.000 strawberry cream, 10.000 kantong pupuk berkualitas tinggi, 100 rumah kaca, 100 traktor tangan. Memang pantas jadi paket pencapaian. Sistem ini baru sekali menyerang saya. Semua masuk ke ruang sistem saya. Beberapa tahun lagi reformasi dan keterbukaan akan datang. Aku akan bawa kalian siap-siap duluan. Saat gelombang sejarah datang, Wang Jiawa baru benar-benar akan terbang ekonomi. Hahaha. Panen tahun ini lagi melimpah. Aduh. Oh iya, mantap. Sejak desa kita pakai teknologi rumah kaca yang kamu bilang itu, hasil panen terus naik. Bahkan provinsi sampai terkejut. Mereka sedang siap kirim tim ahli ke sini. Mau belajar dari kita. Belajar apa sih? Sebenarnya aku cuma rutin tambahin sedikit ekstrak ginkgo di tanah. Sama madu lokuat aja. Ayah, tim ahli itu datang. Aku gak mau ikut campur lagi. Terima kasih sudah bantu sambut mereka. Oh iya. Waktu itu kamu bilang soal Bos Sun. Dia punya beberapa pengusaha Hong Kong. Mereka sangat tertarik sama stroberi kita. Beneran tuh? Pasti bener. Selain itu, mereka gak cuma beli stroberi kita dalam jumlah besar, tapi juga mau bangun pabrik kalengan di desa kita, biar stroberi krim kita bisa keluar negeri, melangkah ke dunia. Bagus banget. Dengan kamu memimpin, Wang Jiawa pasti bisa keluar dari kemiskinan dan jadi kaya. Hahaha. Setiap rumah sudah dapat bibit stroberi dan rumah kaca. Kok kita gak dapat ya? Ya itu karena kita terlalu kasar sama Wang Erlengsi. Kalau tahu dari awal. Erlengsi sekarang di desa sangat berpengaruh. Aku sebagai ketua regu malah cuma pajangan. Nanti kalau dia jadi ketua regu tahun depan, kita masih ada jalan hidup gak, Paman? Maksudmu? Aku ada cara. Pasti bikin dia gak bisa santai. Tinggal lihat kalian berani atau enggak. Cuma segitu doang. Bisa ngaruh gak sih? Kalau satu bungkus disebar. Jangan bilang manusia. Gajah pun bisa mati. Kalian berdua ngapain ngumpet-ngumpet gitu? Wang Chang, kok kamu balik lagi? Aduh, Aku tahu pasti ada yang lakuin hal licik di belakang. ternyata kalian berdua. Cuma gara-gara ini. Hanya karena ini. Lihat deh kalian berdua. Hebat banget. Di rumah saja nggak enak ya. Sekarang kalian sendiri yang jelaskan. Atau aku yang jelaskan untuk kalian. Sialan, aku lawan dia sampai habis. Tertawa. Ikut ayah, biar ayah panggil warga desa. Malam ini kita adakan sidang 3 panel. Kalian berdua bajingan. Hati nurani kalian sudah dimakan anjing. Berani-beraninya kalian menabur racun tikus di gudang kelompok. Apa sudah pernah dibilang atau belum? Kalau begini. Bisa sampai ada yang mati. Sialan, kena petir aja deh kalian. Sampah kayak kalian. Dihukum mati 100 kali pun belum cukup. Orangnya kalian yang tangkap. Katakan bagaimana harus diproses. Ayah. Aku merasa ada yang aneh dalam masalah ini. Racun sehebat ini, cara sejahat ini, kayaknya bukan mereka berdua yang bisa mikirin. Wang Fugui mana?
Kenapa dia nggak kelihatan? Ayo pergi. Iya, mereka memang pantas dapat ini, harusnya. Om 4 Wang Fugui datang. Om 4, tolong selamatkan kami. Om 4, Kapten Zhang, tolong bantu kami minta keringanan. Aku masih punya istri dan anak. Aku nggak mau masuk penjara. Wang Fugui. Kamu sebagai ketua kelompok Wang Jiawa. Juga paman kandung mereka berdua. Ayo. Kamu harus bersikap pada semua orang. Masalah ini harus diselesaikan bagaimana? Tentu dilaporkan ke polisi. Sampah tak tahu terima kasih kayak mereka. Meski itu anak kandungku sendiri. Aku Wang Fugui tidak akan melindungi. Atau membiarkan mereka. Aku hanya akan menegakkan keadilan walau harus mengorbankan keluarga sendiri. Wang Fugui. Dasar bajingan. Kamu yang suruh kami mencuri racun di gudang. Sekarang demi menyelamatkan diri. Kamu jual kami habis-habisan. Kami ini binatang. Kamu bahkan lebih buruk dari binatang. Jujur saja. Warga desa semua. Aku mau melapor. Wang Fugui tidak hanya mendukung penyelundupan kami, tapi selama bertahun-tahun juga menjual beras milik kelompok secara gelap. Makanya kelompok kita tiap tahun selalu kelaparan. Dia yang paling bersalah. Omong kosong. Dasar sampah manusia. Jangan percaya dia. Ini jelas balas dendam. Tuduhan palsu yang sengaja diarahkan padaku. Haha, seru nih. Seru banget. Sungguh menarik. Aduh, ini benar-benar pertarungan antar musuh. Dasar anak kecil. Siapa yang kamu bilang anjing? Kamu bilang mereka memfitnah kamu. Kalau begitu, ini bagaimana penjelasannya? Semua orang lihat dulu. Kunci ini ditemukan dari pencarian di gudang mereka berdua. Selain sekretaris regu, hanya ketua regu ini yang bisa pegang kunci ini. Kamu masih berani ngeles? Bai Fugui, cepatlah menyerah saja. Aku benar-benar selesai. Dengarkan pengumuman organisasi. Mantan ketua regu produksi Wang Fugui korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Merampas harta milik umum, lalai tugas dan melakukan kekerasan. Sekarang dicopot dari jabatannya. Dikirim ke barat laut untuk kerja paksa dan rehabilitasi. Bersama-sama dengan pelaku bersama Wang Deva dan Wang Gouseng akan diproses. Sebagai peringatan bagi yang lain, bagus. Sekelompok orang kampung ini akhirnya tertangkap semua. Tanpa mereka, Wang Jiawa kita akan semakin maju. Sekarang organisasi memutuskan, saudara Wang Zheng menjadi ketua regu produksi Wang Jiawa yang baru. Pengumuman resmi. Mereka datang. Hahaha. Ayah, baru setengah bulan. Kok kalian sudah datang lagi? Kalian berdua kali ini. Kami berdua sengaja datang menjemput ayah kali ini. Lihat kalian. Di sana ada beberapa pengemis. Wang Erlengsi. Benar-benar kamu. Wang Fugui. Di sampingnya Wang Deva dan Wang Guangsheng. Dasar anak haram. Akhirnya aku menemukanmu. Hari ini kamu mati atau aku yang hidup. Sungguh tak kusangka kalian bisa kembali hidup-hidup dari barat laut. Jangan banyak omong. Kalau hari ini kamu nggak bunuh kami, kamu itu cucuku. Wang Fugui, kalian cukuplah. Sekarang Wang Zheng itu orang terkaya di negara Xia. Di desa kita semua keluarga punya harta miliaran. Lihat kalian bertiga. Hidup kalian cuma buang-buang umur. Baru keluar penjara. Mau masuk lagi 20 tahun. Baiklah, lepaskan mereka. Urusan lama kita lupakan saja. Kalau kalian benar-benar mau berubah, aku bisa kasih kesempatan. Kesempatan apa? Jadi satpam di grup kami. Makan dan tempat tinggal dijamin. Gaji bulanan lebih dari 10 juta. Serius. Terima kasih, Pak Wang.